Di dalam gubuk, keluarga dan mendengar suara-suara di luar. Adik perempuan dan bertanya kepada ibunya apakah suara itu terdengar seperti Dan. Tetapi ibunya menjawab bahwa hal itu tidak mungkin karena Dan berada di unit naga besar dan tidak mungkin bisa pulang. Sang adik bersikeras bahwa dia mendengar suara dan dengan jelas. Tepat saat itu, Dan masuk sambil tersenyum mengumumkan kepulangannya. Ibunya tercengang tetapi segera merasa sangat gembira dan bergegas memeluknya bersama dengan saudara perempuannya. Ibunya bertanya kepada Dan bagaimana dia bisa pulang, mengingat sebelumnya dia mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengunjungi mereka selama 3 bulan pertama, dan menjelaskan bahwa dia telah diberikan izin khusus untuk kunjungan singkat. Memperhatikan kotak yang dibawa, dan ibunya bertanya tentang isinya. Dengan bersemangat, Dan membuka kotak itu perlahan, ingin mengejutkan keluarganya. Keluarganya menunggu dengan menahan napas sampai Dan mengungkapkan sejumlah makanan yang membuat mereka tercengang. Mereka berseru bahwa mereka belum pernah melihat makanan sebanyak itu sebelumnya. Suara mereka begitu keras sehingga Hamu Baek yang berdiri di luar bisa mendengarnya dengan jelas. Dia juga mendengar ibu dan bertanya dari mana dia mendapatkan makanan mahal itu. Dan menjawab bahwa instrukturnya telah menyediakannya, karena ini adalah hari pertama pelatihannya, dan merasa luar biasa bahagia, dan semakin bertekad untuk melakukan apapun, bahkan mempertaruhkan nyawanya, untuk membuat keluarganya bahagia. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarganya, dan kembali bersama Hamu Baek, sepanjang perjalanan, dan berbagi cerita tentang keluarganya. Dia menjelaskan bahwa keluarganya dulunya menonjol, tetapi ketika dia berusia 8 tahun dan saudara perempuannya masih dalam kandungan, ibu mereka menderita kehancuran total selama perang. Dia menceritakan bagaimana ibunya nyaris berhasil melarikan diri ke Wuchan bersama dan saudara perempuannya. Hamu Baek mendengarkan dengan diam, mengetahui bahwa kejadian ini memang terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Selama periode ketika dunia seni bela diri sedang dalam keadaan kacau akibat perang, dan mengungkapkan bahwa kehancuran keluarganya adalah hasil dari pengkhianatan. Hamu Baek penasaran bertanya detail tentang pengkhianatan itu, dan menjawab bahwa itu adalah alasan sebenarnya dia bergabung dengan unit naga besar. Dia menjelaskan bahwa ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keinginannya untuk tumbuh lebih kuat, karena tidak ada sekte lain yang mau menerimanya. Unit naga besar adalah satu-satunya tempat yang memberinya harapan. Saat itu, dengan emosi, dan memohon kepada Hamu Baek untuk tidak bertanya lebih lanjut. Hamu Baek tetap diam sejenak sebelum bertanya kepada Dan tentang saudara perempuannya, memperhatikan bahwa dia tampak dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan terkejut dan bertanya, bagaimana Hamu Baek tahu? Hamu Baek menjawab bahwa dia memiliki caranya sendiri untuk mengetahui. Sebenarnya dia telah memperhatikan kondisi saudara perempuan. Dan ketika ibu dan saudara perempuannya keluar untuk menyambutnya, Hamu Baek menyadari bahwa saudara perempuan dan menderita gangguan 7 pembuluh darah tersembunyi, penyakit parah yang jika tidak diobati bisa mencegahnya hidup melewati usia 20 tahun. Hamu Baek bertanya kepada Dan apakah mereka telah berkonsultasi dengan dokter atau tabib tentang kondisinya, dan menjawab bahwa mereka sudah mencoba, tetapi tidak ada yang mampu mendiagnosisnya dengan tepat. Itulah sebabnya dia perlu bergabung dengan unit naga besar untuk mendapatkan uang dan kekuatan untuk membantu saudara perempuannya. Hamu Baek merasa terganggu dengan kata-kata Dan, mengetahui bahwa tetap berada di unit itu pada akhirnya akan menyebabkan kematian. Dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Tiba-tiba, Dan berdiri dan memberitahu Hamu Baek dengan cemas bahwa gerbang Gyeongyang akan ditutup pada tengah malam. Dan jika mereka terlambat, mereka tidak akan bisa masuk. Hamu Baek berkomentar bahwa ini adalah beban tambahan dan memerintahkan.
dan untuk lari jika dia ingin sampai sebelum gerbang ditutup, kecuali dia lebih suka menghabiskan malam di trotoar. Keesokan paginya, Hamubaek tiba di tempat latihan lebih awal, tetapi dia terlihat kelelahan dan letih karena kurang tidur setelah menyelinap ke Gyeongguan malam sebelumnya sambil membawa Dan yang tidak sadarkan diri. Dia berusaha menghindari deteksi oleh penjaga. Hamubaek memutuskan bahwa jika sesuatu yang serupa terjadi lagi, dia tidak akan pernah melalui cobaan itu lagi. Ketika dia akhirnya mencapai tempat latihan, dia menemukan 5 peserta pelatihan menunggunya, seperti yang dia harapkan. Dengan marah, dia menuntut untuk mengetahui mengapa mereka masih ada di sana, mengingatkan mereka bahwa dia serius ketika memerintahkan mereka untuk kembali ke rumah pada hari sebelumnya. Dia menambahkan bahwa mereka harus pergi saat mereka masih memiliki kesempatan, karena mereka tidak memahami hakikat Gyeongguan yang sebenarnya. Para peserta pelatihan menanggapi dengan menjelaskan bahwa mereka sepenuhnya menyadari posisi dan situasi mereka saat ini. Namun, Dan merasa tidak nyaman dan frustrasi, seolah-olah menjelaskan keadaannya kepada Hamubaek sehari sebelumnya. Instruktur tetap bersikeras bahwa mereka harus pergi. Hamubaek memberitahu para peserta pelatihan bahwa dia akan bermain sesuai aturan mereka. Kemudian dia memanggil Tang Jinsan maju dan bertanya apakah tidak akan lebih baik baginya untuk tetap tinggal di Chengdu dan terus menjadi anak yang dimanja. Jinsan terkejut dengan pertanyaan itu dan bertanya apa maksud dari komentar tersebut. Hamubaek menjawab bahwa Jinsan dan Baek Lipyong tidak lain hanyalah beban berat bagi 3 peserta pelatihan lainnya. Dia menambahkan bahwa akan lebih baik bagi mereka untuk pergi dari tempat ini dan hidup lebih nyaman daripada tetap tinggal. Jinsan menjawab bahwa itu adalah perintah ayahnya, dan jika dia kembali ke rumah sekarang, dia akan menghadapi hukuman berat sebelum dikirim kembali lagi. Baek Lipyong menambahkan bahwa dia juga tidak bisa menentang atau tidak menaati perintah apapun dari pemimpin sektenya. Jadi kembali ke rumah bukanlah pilihan baginya. Hamubaek mengutuk diam-diam, menyadari bahwa keduanya tidak akan menyerah dengan mudah. Dia bertanya kepada mereka apakah mereka benar-benar bersedia tinggal di sini selama 2 tahun, menghadapi kemungkinan kematian, dan apakah mereka benar-benar mengerti apa yang diharapkan dari mereka setelah periode ini. Para peserta pelatihan menjawab bahwa mereka tentu saja sadar bahwa mereka akan dikirim melampaui benteng Sunwall ke hutan Sunwall untuk menghilangkan sisa-sisa klan berdarah dan monster yang mereka ciptakan. Hamubaek bertanya apakah mereka memiliki ide tentang sifat monster dan sisa-sisa yang mereka bicarakan. Jinsan dan Baek Lipyong tertangkap basah dan tidak mampu menjawab. Hamubaek menjawab untuk mereka, menjelaskan bahwa mereka jelas tidak tahu, karena dunia seni bela diri menyebut tempat itu sebagai tanah monster. Dia menyebutkan bahwa tingkat kelangsungan hidup untuk setiap kelompok dari unit naga besar hanya 5%. Artinya dari 100 orang, hanya 5 yang kembali setelah 5 tahun. Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kondisi para penyintas tersebut. Apakah mereka akan kembali dengan luka ringan, luka parah, atau bahkan cacat? Hamubaek bertanya kepada para peserta pelatihan, berapa banyak dari mereka yang menurut mereka bisa menjadi salah satu dari 5 yang selamat. Secara internal, dia melanjutkan mengutuk para tetua dewan dan pemimpin klan karena menugaskan misi pembersihan hutan Sunwall kepada 9 sekte utama dan 5 keluarga besar hanya sebagai cara untuk menguji kekuatan 8 sekte yang sedang bangkit. Dia menganggap itu sebagai keputusan terburuk yang mungkin karena mereka berasumsi bahwa menghilangkan pemimpin klan berdarah dan kekuatan utamanya akan membuat tugas tersebut menjadi sederhana. Namun, sebenarnya, hutan Sunwall yang terkutuk tidak kurang dari sebuah domain neraka. Hamubaek memberitahu para peserta pelatihan
bahwa kebenaran tentang hutan Sunwall disembunyikan dari mereka dan orang lain, meskipun para tetua dewan sudah sepenuhnya menyadari situasi tersebut. Dia kemudian mengarahkan kata-katanya kepada Tang Jinsan, menegaskan bahwa ayahnya tidak terkecuali dan tidak diragukan lagi mengetahui tentang bahaya tempat ini. Dia memberitahu mereka bahwa dia sekarang akan mengungkapkan kebenaran tersembunyi tentang dunia yang sama sekali tidak mereka ketahui. Hamu Baek mulai menjelaskan bahwa seni bela diri gelap yang dipraktikkan oleh klan berdarah di tempat ini mengubahnya menjadi rumah bagi Sagangshi atau zombie yang terus-menerus muncul. Dia menambahkan bahwa seorang teman yang meninggal kemarin bisa kembali hari ini untuk memblokir jalan mereka sebagai zombie, membuat tempat itu benar-benar terkutuk. Dia lebih lanjut mencatat bahwa kutukan tidak hanya memengaruhi manusia, tetapi juga binatang, yang bisa berubah menjadi zombie kapan saja. Dia menjelaskan bahwa zombie di sini tidak biasa. Mereka termasuk zombie darah dan zombie gelap, dan semua jenis kemungkinan zombie terkutuk bisa muncul di tanah ini. Penjelasan Hamu Baek mengejutkan para peserta pelatihan. Mereka tercengang dan berjuang untuk memproses apa yang mereka dengar. Mereka selalu berpikir bahwa cerita-cerita ini hanyalah mitos atau cerita rakyat yang digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak dengan gagasan hutan, di mana monster terkutuk terus-menerus muncul, menanamkan rasa takut dan teror di hati mereka. Melanjutkan pidatonya, Hamu Baek memberitahu mereka bahwa mereka diharapkan digunakan sebagai perisai untuk Baek Li Pyong Makor selama pertempuran melawan zombie di tempat ini. Para siswa terkejut dengan banjir informasi ini dan bertanya kepada instruktur mereka bagaimana dia tahu semua itu. Hamu Baek menjawab bahwa seorang temannya memberitahunya, tetapi dia menekankan bahwa hal yang paling penting sekarang adalah mereka sudah tahu kebenarannya sepenuhnya. Dia bertanya apakah mereka masih bertekad untuk memasuki tanah ini setelah mendengar semuanya. Dia menjelaskan bahwa keputusan yang mereka buat sekarang akan menentukan jalannya kehidupan mereka. Dan bertanya lagi, apakah mereka akan memilih untuk kembali ke rumah atau tidak. Setelah hening sejenak, Hamu Baek menjadi jengkel dengan tanggapan mereka. Menganggap mereka keras kepala dan feodal, bertekad untuk menjadi umpan meriam dan berbaris menuju kematian dengan sukarela. Dia mengingat kata-katanya ketika berbicara langsung kepada Dan, menanyakan apakah dia siap untuk melihat ibunya dan adiknya menangis darah untuknya dalam 2 tahun. Dan menjawab bahwa jika dia kembali ke rumah sekarang, dia akan menjadi orang yang menangis darah sebelum 2 tahun itu berlalu. Hamu Baek menghargai sentimen dan memahami bahwa jika dia meninggalkan unit naga besar sekarang, keluarganya mungkin akan kelaparan sebelum 2 tahun. Setelah menyerah mencoba mengubah pikiran para peserta pelatihan, Hamu Baek mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak ingin pergi sekarang, mereka bisa tinggal. Dia meyakinkan mereka bahwa makanan, minuman, dan bahkan gaji akan disediakan. Dia menjelaskan bahwa dia tidak punya niat untuk membuang waktunya pada sekelompok anak laki-laki bodoh yang bersedia menerima kematian dengan mudah. Sebaliknya, mereka bisa melatih diri mereka sendiri dengan cara apapun yang mereka anggap cocok. Dia memberi label metode ini sebagai latihan mandiri, memberitahu mereka bahwa jika mereka pernah mendengar tentang pembelajaran mandiri, mereka bisa menerapkannya sekarang. Dengan itu, Hamu Baek meninggalkan area tersebut dan pergi. Hamu Baek tetap kesal dan gelisah, yakin bahwa dia tidak akan mengajar lagi para peserta pelatihan, dan tidak lagi peduli tentang apa yang mereka lakukan. Menyadari rasa frustrasinya berasal dari kelaparan, dia memutuskan sudah waktunya untuk makan. Dia kembali ke peserta pelatihannya dan memberitahu mereka untuk bergabung dengannya untuk makan, sambil mendesak mereka untuk bergegas. Dia mengeluh bahwa mereka menunda makan malamnya pada hari sebelumnya ketika dia harus memberi mereka makan terlebih dahulu. Dan melihat Hamu Baek dengan kebingungan atas kurangnya komitmennya terhadap pelatihan mereka,
Tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan untuk makan. Hamu Baek memasuki ruang makan dan melihat menu untuk hari itu, menemukannya sangat baik. Dia mendorong para peserta pelatihan untuk masuk dengan cepat, sambil mengatakan bahwa makanannya terlihat nikmat dan aromanya membuat lapar. Begitu mereka masuk, mereka menarik perhatian semua orang yang mengenali mereka sebagai peserta pelatihan dari unit naga besar. Orang-orang terkejut melihat mereka di sana, karena mereka seharusnya menggunakan bagian selatan ruang makan. Yeon Hamin mencoba menjelaskan kepada Hamu Baek bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk menggunakan ruang makan ini, melainkan yang terletak di pavilion Tamryong Selatan. Hamu Baek menghentikan pernyataannya, mengatakan bahwa itu tidak masuk akal dan bahwa aturan memperbolehkan mereka menggunakan pavilion Tamryong yang mereka inginkan. Yeon Hamin menjawab bahwa ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti itu. Sebuah klaim yang meragukan. Namun, Hamu Baek dengan yakin meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dia bicarakan. Hamu Baek mengingat percakapan dengan Master Doyol yang menjelaskan bahwa sebagai instruktur, dia diizinkan menggunakan Tamryong, apapun mau itu utara, selatan, timur, atau barat. Namun, hak istimewa ini hanya untuknya sebagai instruktur, bukan untuk peserta pelatihan. Meskipun demikian, Hamu Baek menganggapnya tidak masuk akal dan tidak logis untuk mengirim peserta pelatihan ke tempat yang jauh di Tamryong Selatan ketika ruang makan di sini dekat dan nyaman. Pada saat itu, seorang instruktur lain datang dari belakang, menarik perhatian peserta pelatihan yang memanggil Hamu Baek untuk memberitahunya. Instruktur itu memperhatikan lambang di seragam pelatihan dan segera mengenali mereka sebagai anggota unit naga besar. Dia tampak terkejut dan marah. Instruktur itu Sado Guang, kepala instruktur unit Jamryong, bertanya, mengapa orang-orang tidak penting dari unit naga besar ada di tempat ini dan apa yang mereka inginkan di sini. Hamu Baek meminta peserta pelatihannya untuk minggir dan menanggapi instruktur Sado Guang bahwa ini adalah ruang makan dan tentu saja mereka di sini untuk makan. Dengan berpura-pura tidak peduli, dia bertanya apa masalahnya dengan kehadiran mereka. Instruktur Sado Guang menjadi semakin marah dan memperkenalkan dirinya dengan arogan sebagai instruktur kepala Sado Guang dari unit Jamryong, sebelum menantang Hamu Baek untuk menyatakan identitasnya. Hamu Baek dengan tenang menjawab, memperkenalkan dirinya sebagai instruktur Hamu Baek dari pasukan ke-7 unit naga besar. Sado Guang tertawa mengejek sambil berkata bahwa unit Jamryong tidak menerima pemberitahuan atau instruksi tentang siapapun dari unit naga besar yang ada di sini. Dengan mengejek, instruktur Sado Guang mempertanyakan mengapa seorang instruktur dari unit tersebut ada di ruang makan timur, menunjukkan bahwa instruktur seharusnya makan di Tamryong Utara. Hamu Baek menjawab dengan acuh tak acuh bahwa dia bisa makan dimanapun dia mau. Kemarahan Sado Guang mendidih saat dia menuntut untuk mengetahui bagaimana Hamu Baek berani menentang aturan yang menunjuk zona tertentu untuk setiap pavilion. Dia menjelaskan bahwa unit Jamryong menggunakan pavilion timur, unit Waryong menggunakan pavilion barat, instruktur dan staf administrasi menggunakan utara, sementara buruh dan unit naga besar menggunakan selatan. Para peserta pelatihan terkejut dengan penjelasan ini. Meskipun mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang divisi, mereka tidak sepenuhnya menyadari kekhususannya. Hamu Baek merasa sangat kesal dan berjuang untuk menjaga emosinya tetap terkendali, terutama saat dia gagal memahami kepercayaan diri berlebihan instruktur Sado Guang. Dia merasa sulit percaya bahwa seseorang yang bahkan tidak mengenali wajahnya bisa menjadi instruktur yang berani seperti ini. Sado Guang melanjutkan omelannya dengan menuntut agar Hamu Baek dan anak didiknya segera pergi, menuduh mereka menodai Tamryong Timur dengan kehadiran mereka. Dia menyiratkan bahwa kehadiran pecundang seperti mereka
akan menjadi bencana jika siswa jenius unit Jamryong memilih untuk meningkatkan salah satu sifat mereka. Para peserta pelatihan Hamu Baek merasa sangat terhina dengan perlakuan kasar ini, tetapi Hamu Baek tidak tinggal diam. Dia membalas dengan mengatakan bahwa jika ada bau busuk yang menjijikkan di udara, itu datang dari Sado Guang sendiri. Hal ini membuat Sado Guang semakin marah, yang menyebut Hamu Baek hanya sebagai instruktur dari unit naga besar, dan mempertanyakan bagaimana dia berani menghinanya begitu jelas. Hamu Baek memprovokasi dia lebih jauh, menanyakan mengapa dia begitu percaya diri, dan apa yang membuat posisinya begitu penting. Ketika ketegangan antara keduanya meningkat, instruktur Jegal Myung, instruktur lain dari unit Jamryong, melangkah masuk untuk meredakan situasi. Jegal Myung meminta kepala instruktur Sado Guang untuk berhenti membuat keributan, memisahkan Hamu Baek dan Sado Guang. Hamu Baek memperhatikan bahwa Jegal Myung tidak dikenalnya, yang meningkatkan rasa ingin tahunya. Berbicara dengan tegas, Jegal Myung menyatakan bahwa menyebabkan keributan seperti itu di ruang makan adalah perilaku yang tidak pantas bagi instruktur, terutama dengan banyaknya siswa yang melihat mereka. Sado Guang membela diri, mengatakan bahwa Jegal Myung pasti tidak mendengar orang bodoh yang sombong itu, dan bagaimana dia berbicara sebelumnya, menambahkan bahwa Hamu Baek memasuki tempat yang tidak termasuk wilayahnya, dan bertindak seolah-olah dia pemiliknya. Hamu Baek membalas bahwa satu-satunya orang bodoh di sini adalah orang yang memulai perkelahian. Jegal Myung mencoba menenangkan situasi dan mendesak mereka untuk berhenti berbicara dengan cara ini. Hamu Baek akhirnya mengenali Jegal Myung dan bertanya apakah dia memang Jegal Myung. Jegal Myung terkejut dan bertanya apakah Hamu Baek benar-benar mengenalnya. Hamu Baek menjawab bahwa dia mengenalnya, dan bahwa dia tahu Jegal Myung berasal dari Pavilion Cheonmok. Jegal Myung semakin bingung menyadari bahwa Hamu Baek mengetahui tentang Pavilion Cheonmok, bagian dari aliansi surgawi di bawah cabang keempat, yang dikenal sebagai pavilion militer. Afiliasi ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat ketiga, informasi yang membuatnya sangat tidak biasa bagi Hamu Baek untuk mengetahuinya. Jegal Myung menyangkal klaim tersebut, mengatakan bahwa Hamu Baek pasti salah atau bingung. Hamu Baek menjawab bahwa dia yakin tetapi bersedia menerima bahwa dia mungkin salah. Instruktur Sado Guang di sisi lain mulai menyadari bahwa pengetahuan Hamu Baek tentang Pavilion Cheonmok bukanlah petunjuk biasa, dan bahwa Hamu Baek mungkin bukan hanya seorang instruktur sederhana. Jegal Myung bergerak lebih dekat ke Sado Guang, berbisik bahwa lebih baik melupakan masalah ini untuk saat ini, karena meningkatkan situasi bisa menyebabkan masalah yang tidak perlu, terutama dengan begitu banyak orang yang menonton. Sado Guang dengan enggan setuju dengan saran Jegal Myung, mengakui bahwa jika Hamu Baek memiliki dukungan atau pengaruh, akan sulit untuk menghadapinya, terutama setelah semua usaha yang dilakukan Sado Guang untuk mencapai posisinya saat ini. Sado Guang menjawab bahwa karena Jegal Myung bersikeras, dia akan membiarkannya begitu saja kali ini, atas dasar kebaikan dan belas kasihan. Dia memperingatkan mereka untuk tidak mengulangi kejadian itu. Hamu Baek mengomentari dengan sinis bahwa dia mengharapkan Sado Guang untuk mundur. Jegal Myung lalu menyarankan Hamu Baek untuk berhenti menimbulkan masalah, yang mana Hamu Baek menjawab bahwa dia bahkan tidak bisa memulai hari dalam damai. Jegal Myung lega bahwa situasi berakhir tanpa konflik besar. Hamu Baek memanggil para peserta pelatihannya dan memberi instruksi kepada mereka untuk mengambil makanan mereka dan duduk. Para peserta pelatihan mengikuti perintahnya dan mulai makan. Setelah mereka selesai makan, Hamu Baek memperhatikan bahwa Jegal Myung masih berdiri di luar. Dia bertanya padanya, mengapa dia berlama-lama dan apakah dia sudah makan? Menambahkan komentar
tentang bagaimana daging hari ini kering dan keras untuk dikunyah. Jegal Myung membalas bahwa sepertinya tidak normal bagi seorang instruktur untuk tidak hanya memberi makan anak didiknya, tetapi juga harus mengajari mereka seni bela diri. Ha Mubaek menanggapi bahwa Jegal Myung adalah orang terakhir yang memenuhi syarat untuk mengatakan itu, menunjukkan bahwa dia sering meninggalkan peserta didiknya sendiri untuk mencari tahu hal-hal yang harus dilakukan. Jegal Myung semakin marah, menuduh Ha Mubaek memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengkritiknya. Ha Mubaek menanggapi dengan acuh tak acuh, mengatakan bahwa seni bela diri sederhana dan bahwa dengan peluang bertahan hidup sebesar 5%, tidak peduli seberapa terlatihnya para peserta pelatihan, kemungkinan besar mereka akan meninggal. Jegal Myung menantangnya dengan mengatakan bahwa jika dia begitu yakin, dia harus mengirim peserta didiknya sendiri. Frustrasi, Jegal Myung berseru bahwa tidak mungkin untuk bernalar dengan Ha Mubaek. Dengan marah, dia menekankan bahwa tugas instruktur adalah melakukan segalanya mungkin untuk memastikan peserta pelatihan mereka termasuk dalam 5% yang selamat. Dia menuduh Ha Mubaek bersikap kasar dan pengecut, meninggalkan peserta pelatihannya menghadapi nasib mereka. Ha Mubaek menertawakan tuduhan pengecut dan kegagalan dari Jegal Myung, sambil mempertimbangkan kepribadian Jegal Myung yang dikenal sebagai sosok yang disegani dan pemimpin regu yang disiplin. Dia mengakui kebanggaan Jegal Myung yang berlebihan terhadap 5 keluarga besar, tetapi juga kerendahan hati, ketekunan, dan karakter baiknya secara keseluruhan. Saat ini, Ha Mubaek mendorong dirinya untuk mempertimbangkan kembali pendiriannya dan mencoba pendekatan Jegal Myung di tempat latihan Gyeonggwan. Ha Mubaek tiba-tiba berteriak pada Jinsan untuk menggunakan cambuknya, seperti dia sedang menari. Dari pelatihan, dia kemudian beralih ke Dan, memerintahkan dia untuk meluruskan punggungnya dan berhenti mencengkeram lututnya terlalu erat. Para peserta pelatihan tercengang melihat Ha Mubaek masuk ke tempat latihan, tidak bisa percaya bahwa instruktur mereka akhirnya memutuskan untuk melatih mereka setelah semua perjuangan. Ha Mubaek mengumumkan bahwa fase pelatihan mandiri sudah berakhir hari ini. Sebelum menuju ke tempat latihan, Ha Mubaek sudah pergi ke Master Doyol untuk menanyakan apakah ada teknik seni bela diri tertentu yang semua peserta pelatihan Gyeonggwan diharuskan untuk kuasai. Master Doyol membenarkan hal ini, menjelaskan bahwa peserta pelatihan dari regu-regu lain sedang mempelajari seni bela diri dasar. Ha Mubaek bertanya mengapa Doyol tidak memberitahunya tentang hal ini sebelumnya. Guru Doyol menjawab bahwa manual yang didistribusikan pada hari pertama berisi teknik yang dibutuhkan, seperti teknik pengembangan mental Gyeonggwan, teknik pedang khas, gaya pukulan, tendangan, dan gerak kaki. Ha Mubaek menyela dengan kesal, menganggap teknik-teknik ini sebagai panggilan yang tidak berguna, menyebut nama-nama mereka hanya hiasan belaka. Doyol tetap tenang dan menjawab bahwa sebagian besar anggota unit naga besar bahkan tidak bisa menguasai salah satu dari teknik tidak berguna ini. Dia mempertanyakan apakah Ha Mubaek pikir unit Jamryong atau Waryong perlu mempelajari teknik tersebut, lalu menjawab sendiri bahwa mereka tidak melakukannya, dan bahkan jika mereka harus melakukannya, mereka akan menguasainya dengan mudah. Doyol menambahkan bahwa para pewaris keluarga bangsawan dan mahasiswa sekte bergengsi sudah mempelajari keterampilan ini sejak lama, dan dia berharap bahwa para peserta pelatihan Ha Mubaek mungkin akan mengejutkannya. Dia juga memperingatkan bahwa bahkan metode pertempuran dasar ini bisa sangat menantang bagi mereka, dan menguasai bahkan satu keterampilan akan menjadi sebuah prestasi. Ha Mubaek tetap diam, mengakui secara internal kebenaran kata-kata Master Doyol. Kembali di tempat pelatihan, Ha Mubaek menginstruksikan para peserta pelatihan untuk memperhatikan dengan seksama. Dia mengatakan bahwa mereka sekarang akan diajari teknik dasar bela diri Gyeonggwan, memicu kegembiraan yang terlihat di antara para peserta pelatihan.
Dia menjelaskan bahwa teknik-teknik ini sangat mendasar, dan beberapa dari mereka mungkin sudah mempelajari atau menggunakannya sebelumnya. Dia mulai membuat daftar teknik. Kultivasi mental Goryeo, seni pedang Goryeo, seni tinju Goryeo, dan gerak kaki Goryeo. Hamu Baek menjelaskan bahwa keempat teknik ini pada dasarnya adalah bentuk yang berbeda dari 3 seni berbasis bakat yang dimilikinya. Memperhatikan ekspresi kagum Dan, Hamu Baek menyadari bahwa Dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang dunia ini, yang berarti dia harus mulai dari awal dengannya. Hamu Baek bertanya kepada peserta pelatihan lainnya, apakah mereka juga ingin mempelajari teknik dasar ini? Baek Lipyong menjawab bahwa dia sudah mempelajari teknik-teknik ini selama pelatihan dasar di sekte. Sementara Tang Jisan berkomentar bahwa dia juga telah mempelajarinya, meskipun mereka sedikit berbeda dari apa yang Hamu Baek ajarkan. Yeon Hamin mengejutkan semua orang dengan mengakui bahwa dia tidak pernah mempelajari seni bela diri dalam hidupnya. Para peserta pelatihan tercengang oleh pengakuan Yeon Hamin dan bertanya apakah dia benar-benar tidak pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Hamu Baek juga terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang putri dari klan Yun bisa tidak memiliki pelatihan seni bela diri. Hal ini membuatnya memutuskan untuk menilai tingkat masing-masing peserta pelatihan secara individu. Jinsan memutuskan bahwa dia akan mencoba mempelajari teknik ini juga, menyatakan bahwa itu tidak akan mengganggu apa yang sudah dia kuasai. Hamu Baek menjawab bahwa jika itu kasusnya, semua orang akan berpartisipasi dalam pelatihan kali ini, dan mereka yang memiliki pengalaman akan membantu rekan-rekan mereka. Bertekad untuk melaksanakan pelatihan ini dengan tepat, Hamu Baek memulai sesi. Sementara itu, instruktur kepala Sadoguang mengamati mereka dari kejauhan. Dipenuhi dengan penasaran, ingin melihat apakah unit naga besar akan mendapatkan pelajaran berharga. Hamu Baek memulai dengan mengajarkan mereka teknik pengembangan mental, menjelaskan bahwa itu adalah dasar dari semuanya. Mempraktikkan teknik ini dengan benar akan membantu mereka membangun jumlah energi internal yang moderat. Para peserta pelatihan fokus pada pernapasan mereka dan berusaha mengendalikan energi internal mereka. Hamu Baek mengamati bahwa 2 di antaranya sudah terampil dan mampu mengelola aliran energi mereka. Sementara Dan Mok Anrai dan Yeon Hamin berjuang secara signifikan dengan pernapasan dan kontrol energi. Dia menyadari bahwa keduanya akan membutuhkan usaha yang cukup besar, dan dia tidak yakin di mana harus memulai. Hamu Baek memperingatkan para peserta pelatihan untuk tidak meremehkan seni berbasis bakat, menjelaskan bahwa mereka berakar pada prinsip-prinsip yang mendalam. Dia memutuskan bahwa daripada mengajari mereka dasar-dasar klis Gyeonggwan, dia akan mengajarkan mereka dasar-dasar dari ketiga seni berbasis bakat. Dia menginstruksikan mereka untuk fokus pada menghirup dan menghembuskan napas. Tetapi Dan Mok Unrae dan Yeon Hamin tampak benar-benar bingung. Saat itu, Hamu Baek merasakan kehadiran tambahan dan menyadari bahwa instruktur Sadoguang sedang mendekatinya dengan marah. Sadoguang dengan marah mempertanyakan apakah Hamu Baek benar-benar berpikir bahwa seni bela diri Gyeonggwan tidak lebih dari sekadar tiruan yang gagal dari 3 seni berbasis bakat. Dia berteriak protes, menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diterima dari seseorang yang menyebut dirinya seorang instruktur di Gyeonggwan. Hamu Baek menatap Sadoguang dengan kebingungan. Bertanya-tanya mengapa pria ini selalu muncul begitu saja untuk mengganggunya. Dia ingat bahwa Sadoguang adalah instruktur kepala, jadi wajar saja kalau dia menjadi merepotkan. Dengan berani, Hamu Baek menyatakan bahwa dia sedang mengajar dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggu atau mengacaukan proses pembelajaran. Sadoguang terkejut dengan keberanian Hamu Baek dan membalas bahwa dia tidak bisa begitu saja mengabaikan omong kosong yang telah diucapkan di depan para siswa. Dia menunjukkan bahwa peserta pelatihan lainnya
juga mendengar pernyataan konyol Hamu Baek. Hamu Baek dengan tenang menjawab bahwa dia tidak perlu mempertimbangkan apa yang didengar siswa lain selama pelajarannya, menegaskan bahwa ini adalah kelas dan pasukannya, dan dia tidak akan mengizinkan siapapun mengganggu metodenya. Kemarahan Sadoguang meningkat, dan dia berteriak bahwa teknik dasar seni bela dirinya dikembangkan secara pribadi olehnya, memberinya setiap hak untuk melakukan intervensi. Menyadari bahwa kemarahan Sadoguang berasal dari penghinaannya terhadap teknik yang telah ia ciptakan, Hamu Baek mencatat bahwa meskipun Sadoguang mungkin berbakat, dia belum mencapai puncaknya. Dia menanggapi dengan dingin dan provokatif, mengatakan bahwa dia sekarang mengerti mengapa teknik tersebut sangat lemah dan konyol. Para penonton tercengang, merasa sulit percaya bahwa ada orang yang akan berbicara dengan instruktur kepala Sadoguang dengan cara seperti itu, terutama hanya seorang instruktur dari unit naga besar. Sadoguang membalas Hamu Baek dengan marah, mempertanyakan bagaimana orang yang kurang ajar seperti itu berani menghinanya, dan mengancam bahwa Hamu Baek akan menghadapi konsekuensinya. Dengan kata-katanya, Sadoguang menantang Hamu Baek untuk membuktikan klaimnya bahwa seni bela diri Gyeonggwan tidak berguna. Dengan kepercayaan diri, Hamu Baek bertanya mengapa ada begitu banyak keributan di unit naga besar, dan menyatakan bahwa dia akan secara pribadi menunjukkan ketidakbergunaan teknik ini. Dia mengundang Sadoguang untuk mengikutinya, lebih memancing kemarahannya dan membuat Sadoguang percaya bahwa Hamu Baek sombong tanpa alasan. Hamu Baek dan Sadoguang menuju ke tempat pelatihan, di mana para peserta pelatihan berkumpul dengan penuh semangat, bersemangat untuk menyaksikan pertarungan nyata antara instruktur mereka. Semua orang meninggalkan pelajaran mereka untuk menonton duel yang dinantikan. Para peserta pelatihan merasa cemas, tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, terutama karena meningkatkan masalah ini dapat mengakibatkan pengusiran mereka. Namun, Tang Jisan melihat ini sebagai kesempatan yang baik untuk menyaksikan kekuatan dan kemampuan instruktur secara langsung. Saat Hamu Baek dan Sadoguang mengambil posisi di area pertempuran, mereka berdiri berhadapan langsung, siap bertarung. Begitu mereka siap dan mengumumkan dimulainya duel, mendorong Hamu Baek untuk berkomentar tentang kerumunan yang tak terduga besarnya yang telah berkumpul. Hamu Baek berkomentar bahwa pertarungan bisa dianggap sebagai demonstrasi pendidikan teknik pertempuran, membuatnya dapat diterima. Dia memberi isyarat kepada Sadoguang untuk memulai pertarungan, memberinya langkah pertama, dan dengan sinis menambahkan bahwa dia akan membiarkan Sadoguang 3 detik penuh untuk bertindak bebas. Sadoguang terprovokasi oleh kata-kata Hamu Baek dan berlari ke arahnya dengan kecepatan luar biasa, menyalurkan sejumlah besar energi ke tangannya, bersumpah untuk melihat apakah pria sombong ini masih bisa bicara setelah beberapa saat berikutnya. Sadoguang melepaskan aura energi yang kuat, yang sekarang bisa dirasakan dengan jelas oleh semua orang. Dalam sekejap, dia menyerang Hamu Baek dengan kecepatan luar biasa. Tetapi Hamu Baek bahkan tidak bergeming dari posisinya. Sadoguang melepaskan serangkaian pukulan keras, tetapi Hamu Baek menghindarinya dengan mudah, hampir tidak melakukan usaha apapun. Para penonton terpesona oleh Hamu Baek menonton penampilannya saat dia terus menghindar dengan kelincahan yang menakjubkan. Sadoguang menyadari bahwa pendekatan ini tidak bekerja dan mengumpulkan energinya lagi, mengarahkan pukulan pada Hamu Baek. Namun, Hamu Baek menghindari serangan itu dengan luar biasa, mendorong Sadoguang untuk melepaskan rentetan serangan tanpa henti, yang bahkan tidak bisa dihindari oleh petarung biasa. Hamu Baek tetap tenang, menghindari setiap serangan dengan keterampilan luar biasa dan kepercayaan diri. Dengan tenang, Hamu Baek melihat Sadoguang dan sangat kontras dengan intensitas pertempuran, hanya mengatakan 1 detik telah berlalu. Sadoguang tercengang oleh pernyataan Hamu Baek
tiba-tiba menyadari bahwa Hamu Baek telah melacak waktu sejak dimulainya duel. Pertarungan terus tumbuh semakin intens saat instruktur Sadoguang memberikan pukulan dan tendangan dengan keganasan yang tak kenal henti. Tetapi Hamu Baek dengan mudah menghindari hampir semuanya, mempertahankan pendiriannya bahwa dia tidak akan membalas sampai 3 detik telah berlalu sejak duel dimulai. Sadoguang tercengang, tidak dapat memahami bagaimana seseorang dapat menyamai kekuatannya dengan mudah. Meskipun begitu, Hamu Baek tetap tersenyum, menghindari serangan Sadoguang, dan memberitahunya bahwa 2 detik telah berlalu. Kedua petarung mengambil waktu sebentar untuk mundur, sementara para peserta pelatihan menonton dengan kagum dan tak percaya. Dan Mok Unrai dengan penuh semangat, melihat pertarungan seperti itu untuk pertama kalinya, tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Bahkan Baek Lipyong yang terbiasa menyaksikan pertempuran, merasa bingung saat dia berjuang untuk mengikuti gerakan mereka, karena kecepatan luar biasa mereka. Para peserta pelatihan dipenuhi dengan perasaan bangga bercampur takjub, menyadari bahwa individu tangguh ini telah menjadi instruktur mereka. Setelah pertukaran singkat tapi sengit, Hamu Baek mendorong Sadoguang kembali dan mundur dengan mudah. Dia tersenyum percaya diri sambil melemparkan tatapan tajam dan arogan pada Sadoguang, menyatakan bahwa 3 detik sudah berlalu. Hamu Baek dan Sadoguang menghentikan serangan mereka, mengunci mata dalam momen yang menegangkan dalam keheningan. Semua orang, dari peserta pelatihan hingga penonton, menunggu dengan cemas untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Hamu Baek berbalik ke peserta pelatihannya, menginstruksikan mereka untuk memperhatikan gerakannya dengan hati-hati dari sekarang sampai akhir pertarungan. Dia menjelaskan bahwa dia akan menunjukkan 3 teknik tinju berbasis bakat. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan energi internal apapun selama pertarungan ini. Mendengar instruksi ini, Sadoguang menjadi marah besar karena provokasi dan penghinaan Hamu Baek terus berlanjut. Sadoguang sangat malu dengan situasi tersebut, terutama di hadapan para peserta pelatihan unit Jamryong Muda, dan merasa terpaksa menyelamatkan harga dirinya. Dia bertekad untuk menggunakan teknik keluarga SA, sementara Hamu Baek dengan tenang menyatakan bahwa saatnya untuk menunjukkan padanya bentuk aslinya. Frustrasi, Sadoguang, si jenius tinju, tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesombongan. Dia memutuskan bahwa tidak ada alasan untuk menahan diri dalam menghadapi pria kurang ajar ini. Sadoguang mengumumkan bahwa dia sekarang akan menggunakan teknik pamungkasnya, The Crushing Rock Turbulent Dance Fist. Hamu Baek tertawa sendiri, mengakui bahwa meskipun keluarga Sadoguang adalah klan militer sederhana, The Crushing Rock Turbulent Dance Fist adalah teknik yang maju dan patut dipuji. Namun, para peserta pelatihan merasa aneh bahwa Sadoguang menggunakan teknik pamungkasnya melawan seseorang yang secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan menggunakan energi internal. Mereka menganggapnya berlebihan, tetapi juga menyadari bahwa seseorang yang telah bertahan selama 3 detik melawan serangan agresif Sadoguang bukanlah individu biasa. Dengan dorongan diri yang kuat, Sadoguang maju dengan sekuat tenaga, bertekad untuk merebut kembali kehormatannya dan menghilangkan rasa malunya. Dia meluncurkan serangan cepat dan brutal terhadap Hamu Baek yang tetap tidak bergerak. Meskipun rentetan serangan beruntun yang cepat, Hamu Baek menghindari setiap serangan tanpa terkecuali. Tidak peduli seberapa keras Sadoguang mencoba dengan serangannya yang ganas dan tak kenal henti, tidak ada satupun yang berhasil mengenai Hamu Baek. Hamu Baek mulai memperhatikan bahwa kecepatan dan kekuatan Sadoguang telah berubah secara signifikan. Dengan mengamati gerakan Sadoguang, Hamu Baek mengidentifikasi sumber perbedaan dalam gaya bertarungnya. Dia menyadari bahwa Sadoguang telah memodifikasi 3 teknik tinju berbakat dengan menggabungkan unsur-unsur dari teknik tinju lain yang tidak cocok. Akibatnya, keterampilannya menjadi tidak seimbang dan tidak murni,
meninggalkannya penuh dengan kerentanan. Sadoguang semakin frustrasi, tidak bisa mengerti mengapa energi dan serangannya tidak berpengaruh pada Hamu Baek. Sementara itu, Hamu Baek yang mengamati teknik Sadoguang mencatat kurangnya eksekusi dan integrasi. Dia beralih ke para peserta pelatihan dan menjelaskan bahwa setiap perubahan pada teknik pertempuran, jika tidak dikuasai sepenuhnya, akan menciptakan kelemahan signifikan, seperti yang terlihat dalam pertarungan ini. Para peserta pelatihan merasa heran dengan kemampuan instruktur mereka untuk memberikan kuliah di tengah pertempuran yang begitu intens. Akhirnya, Hamu Baek memutuskan untuk beralih ke serangan dan menyuruh para peserta pelatihannya untuk memperhatikan dengan seksama, mengamati setiap detail gerakannya. Dengan cepat, Hamu Baek menuju ke arah Sadoguang, menjelaskan kepada para peserta pelatihan bahwa dengan memanfaatkan kelemahan lawan, energi internal menjadi jauh kurang diperlukan. Dengan kecepatan luar biasa, Hamu Baek melepaskan serangkaian serangan cepat, tepat mengenai Sadoguang pada beberapa titik kritis, meninggalkan Sadoguang tidak mampu menghindari satupun dari mereka. Sadoguang mencoba membalas, tetapi serangannya gagal mendarat karena Hamu Baek dengan mudah menghindarinya dengan kecepatan superiornya. Hamu Baek terus menargetkan titik-titik vital tertentu pada tubuh Sadoguang, menjelaskan kepada para peserta pelatihan bahwa fokus pada titik-titik tersebut membuat serangan jauh lebih efektif, bahkan tanpa energi internal. Dia menekankan bahwa memahami detail yang lebih halus dari 3 teknik tinju berbakat sangat menyederhanakan pertempuran. Hamu Baek memberikan serangan terakhir dengan presisi dan percaya diri, benar-benar mengganggu keseimbangan Sadoguang dan membuatnya tidak dapat melanjutkan pertarungan. Sadoguang jatuh ke tanah dalam sekejap, sementara Hamu Baek berdiri tanpa cedera, menatap kekalahan instruktur tersebut. Hamu Baek memberitahu para peserta pelatihannya bahwa itu sesederhana yang dia tunjukkan. Sadoguang merasa terhina dan malu, tetapi tidak bisa berdiri karena energinya telah sepenuhnya terkuras. Para peserta pelatihan ditinggalkan kagum dan tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Sadoguang mulai batuk darah hasil dari serangan tepat ke titik vitalnya. Semua yang bisa dia pikirkan adalah bagaimana dia gagal menghindari pukulan seseorang yang bahkan tidak menggunakan energi internal, tetapi berhasil melumpuhkannya dengan akurasi yang mencengangkan. Para peserta pelatihan sekarang bersemangat, mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Hamu Baek dan berteriak kaget, menyatakan bahwa Hamu Baek sungguh luar biasa. Dia menambahkan bahwa meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, jelas bahwa Hamu Baek benar-benar mengalahkan Sadoguang. Bayong juga mengamati bahwa gerakan Hamu Baek sangat halus dan presisi. Meskipun hanya menggunakan teknik dasar tanpa energi internal, Hamu Baek mampu mengalahkan instruktur kepala dengan mudah. Hamu Baek terus berbicara kepada para peserta pelatihannya, menekankan bahwa pelatihan di luar seni bela diri saja dapat mencapai hal tersebut. Kecepatan yang dia tunjukkan, bahkan tanpa energi internal, adalah bukti nyata. Dia mengingatkan mereka tentang pentingnya untuk tidak pernah mengabaikan pelatihan eksternal, tidak peduli keadaan. Pada saat itu, rasa frustrasi Sadoguang mencapai puncaknya. Dia merasa benar-benar malu dan menyadari bahwa jika pertarungan berakhir dengan cara ini, dia tidak akan pernah mampu menghadapi siapapun lagi. Didorong oleh keputusasaan, dia menyerang Hamu Baek dengan kecepatan kilat, bertekad untuk merebut kembali kehormatannya dengan cara apapun. Dia menyalurkan semua sisa energinya ke tinjunya dan meluncurkan serangan yang menghancurkan ke arah Hamu Baek. Hamu Baek menghela napas dan memberitahu Sadoguang bahwa dia seharusnya tetap bertahan dan menarik diri dari pertarungan dengan penuh keanggunan. Dengan mudah, Hamu Baek menghindari serangan balik dan mulai memberikan serangan balasan yang tepat.
ditujukan ke titik vital Sha Do Guang, mengganggu aliran energinya. Kali ini, Ha Mu Baek tidak hanya menghindar, tetapi juga menyalurkan kekuatannya sendiri ke tinjunya, memberikan pukulan kuat ke rahang Sha Do Guang, secara efektif menghentikan serangannya dan menjatuhkannya seketika. Instruktur Sha Do Guang mencoba melakukan serangan balik, tetapi menemukan dirinya tidak bisa bergerak karena cedera. Suara jatuhnya yang berat bergema di seluruh tempat latihan, menandai kekalahan telaknya di depan seluruh peserta pelatihan yang berkumpul. Ha Mu Baek mengambil alih momen itu dan menjelaskan kepada para peserta pelatihannya bahwa ketika lawan kehilangan kemampuan untuk menggunakan energi internal, mereka bisa dikalahkan dengan mudah dengan memfokuskan serangan pada kelemahan mereka. Dia menjelaskan bahwa mungkin untuk mematahkan tulang lawan atau bahkan melumpuhkan mereka sepenuhnya tanpa menggunakan energi internal selama titik-titik vitalnya ditargetkan secara tepat. Para peserta pelatihan menanggapi dengan serempak, menegaskan pemahaman mereka. Wajah mereka berseri-seri dengan bangga pada instruktur mereka, berbeda sekali dengan peserta pelatihan lainnya, dan para penonton yang dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Bahkan instruktur lain yang hadir terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Semua orang berasumsi bahwa Ha Mu Baek hanyalah seorang instruktur biasa di unit naga besar, terutama mengingat kurangnya minat sebelumnya dalam mengajar peserta didiknya dan membiarkan mereka melatih diri sendiri. Namun, kekalahan instruktur kepala yang dekat dengan peringkat pertama di antara seniman bela diri adalah hal yang mencengangkan, terutama karena dia mencapainya tanpa menggunakan energi internal, hanya mengandalkan 3 teknik tinju berbakat. Para penonton sekarang yakin bahwa Ha Mu Baek bukanlah instruktur biasa, dan bahwa dia membawa cerita yang jauh lebih dalam dari yang pernah mereka duga sebelumnya. Pada saat itu, instruktur Jegal Myung tiba di tempat pelatihan, terkejut melihat para peserta pelatihan berkumpul di sana. Dia berteriak pada mereka dan bertanya mengapa mereka tidak kembali ke kelas mereka. Namun, perhatiannya segera tertuju pada Ha Mu Baek, dan dia langsung curiga bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi. Mendekati Ha Mu Baek, Jegal Myung disambut dengan senyuman, tetapi tatapannya beralih ke tubuh instruktur Sha Do Guang yang terbaring di tanah. Jegal Myung bertanya apa yang terjadi, dan Ha Mu Baek dengan santai menjawab bahwa situasinya telah menjadi merepotkan lagi, memaksanya untuk campur tangan. Malam itu, Master Doyol bertemu dengan Kepala Moyong di paviliun utama. Master Doyol memulai percakapan, mengatakan bahwa dia telah mendengar tentang peristiwa hari itu. Dia mencatat bahwa dia selalu tahu bahwa Sha Do Guang ambisius dan memiliki rasa tidak suka yang kuat terhadap unit naga besar. Sayangnya untuk Sha Do Guang, dia membuat kesalahan dengan menantang Ha Mu Baek. Kepala Moyong menanggapi dengan berkomentar bahwa Sha Do Guang memilih untuk berjalan ke mulut singa. Dia lalu bertanya apa langkah selanjutnya yang harus dipertimbangkan, terutama karena seorang instruktur biasa dari unit naga besar mengalahkan kepala instruktur Jamryong yang bertanggung jawab untuk melatih divisi pertama. Jika pemimpin Jamryong menolak hal ini, itu bisa menyebabkan masalah yang signifikan. Master Doyol mencoba meyakinkannya dengan menunjukkan bahwa ada banyak saksi mata pada peristiwa tersebut, membuat sulit bagi pemimpin Jamryong untuk menolak tanpa menghadapi pemeriksaan. Namun, Kepala Moyong masih mengungkapkan kekhawatirannya, mengakui bahwa dia tidak yakin bagaimana menangani situasi ini, terutama dengan Ha Mu Baek yang terlibat. Master Doyol menanggapi bahwa tidak banyak yang bisa mereka lakukan saat ini, menunjuk bahwa masalah tersebut sudah terungkap dan Ha Mu Baek sekarang resmi menjadi bagian dari unit. Di kantor wakil direktur, Direktur Nam Gung Hwa In mempertanyakan wakil direktur Gok Muyong muda tentang kebenaran rumor yang dia dengar. Gok Muyong menegaskan bahwa berita itu sama mengejutkannya bagi dia. Setelah hening sejenak, Direktur Nam bertanya,
apakah orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu memang Hamu Baek. Gok Muyang menegaskan tanpa ragu bahwa Hamu Baeklah yang menyebabkan keributan itu. Direktur Namgung Hua In menjadi gelisah dan menuntut agar Gok Muyang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap Hamu Baek hingga detail terkecil, bahkan warna celana dalamnya. Gok Muyang merespons dengan cepat, meyakinkan bahwa dia akan menanganinya segera dan bergegas untuk mengumpulkan informasi tentang Hamu Baek yang telah menjadi pembicaraan di Gyeoryongguan. Sementara itu, Direktur Nam tetap cemas tentang bagaimana unit naga besar telah menjadi sumber masalah yang konstan baginya. Sekarang mereka memiliki seorang guru tersembunyi di antara mereka yang mempersulit keadaan. Yang menambah masalah adalah Sado Guang, si bodoh yang terus-menerus mencoba mendapatkan dukungan dari 5 keluarga bangsawan, meskipun Nam telah memberinya posisi terkemuka. Sado Guang berhasil mempermalukan dirinya sendiri dengan cara yang memalukan. Nam mengingat percakapannya dengan instruktur Jegal Myung, di mana dia menyarankan bahwa Jegal Myung bisa mempertahankan posisinya di Dewan Pavilion. Dia mengakui bakat besar Jegal Myung, bahkan diakui oleh klan Jegal, dan menyatakan bahwa jika Jegal Myung tetap tinggal di Pavilion Cheonmok, dia bisa dengan mudah naik pangkat hingga menjadi kepala departemen atau lebih tinggi. Nam mencatat bahwa bakat luar biasa seperti Jegal Myung jarang berakhir di tempat seperti ini. Dia menawarkan Jegal Myung kesempatan untuk menunggu waktu yang tepat dan menjadi salah satu sekutu Nam untuk mencapai ambisi yang lebih besar. Namun, Jegal Myung menolak dengan sopan dan menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk tetap bersama siswa yang membutuhkan dukungan dan bimbingannya, terutama untuk mahasiswa tahun pertama di unit Jamryong. Dia menambahkan bahwa peran ini sangat berarti baginya. Saat Nam mendengar respons Jegal Myung itu sangat mengejutkan, yang menunjukkan bahwa seseorang dengan keterampilan unik dan bakat luar biasa pantas mendapatkan penghargaan yang jauh lebih baik dan status lebih tinggi dari yang dia miliki saat ini. Jegal Myung, yang merasakan niat sebenarnya dari direktur, bertanya apakah direktur mengacu pada keponakannya sendiri, yang saat ini sedang dalam kemacetan di Pavilion Jamryong. Nam mengakui sebanyak itu, meyakinkan Jegal Myung bahwa dia tidak salah paham dengan motifnya. Dia menjelaskan bahwa dia tidak tahu mengapa anak laki-laki itu berakhir di unit Jamryong, tetapi menyarankan bahwa jika anak itu terbukti memiliki bakat asli, itu berpotensi menguntungkan bagi keduanya. Mengarah ke promosi, Jegal Myung meninggalkan pertemuan dengan menegaskan kembali komitmennya pada peran saat ini sebagai instruktur dan menolak godaan yang ditawarkan Nam. Merenungkan kenangan yang dirasakan, Nam merasa kesal dengan Jegal Myung, menganggapnya bodoh dan sulit untuk dimanipulasi. Dia mengakui kebutuhannya akan keterampilan Jegal Myung untuk memastikan keberhasilan rencananya. Dia mengingat bagaimana dia telah mencoba menenangkan Jegal Myung dengan menunjuknya sebagai instruktur kepala, hanya untuk melihatnya kalah telak oleh seorang instruktur dari unit naga besar. Dengan marah, Nam menyatakan bahwa dia tidak akan lagi menoleransi situasi ini dan akan memastikan bahwa orang yang bertanggung jawab atas penghinaan ini akan menghadapi konsekuensi buruk.